Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sehingga gerakan reboisasi adalah gerakan kesadaran rakyat yang dalam jangka pendek dia punya ketahanan pangan, yang dalam jangka panjang dia punya ketahanan lingkungan, dan kita setelah itu akan stimulus melalui peternakan, rumah bambu, dan termasuk bambu. Jadi konsep kita ke depan, kita sudah rumuskan bahan bangunan yang ada di Jawa Barat untuk kepentingan bangunan tidak akan lagi nanti setelah tahun 2026 itu tidak akan menggunakan material kayu lagi, tapi kita akan menggunakan material bambu yang sudah dicetak, yang sudah dibuat di balok. Untuk apa? Karena Jawa Barat itu filosofi dasarnya awi, filsafatnya congo nyurup karena seluruh rumusan pembangunannya berbasis bambu. Untuk apa? Nanti kalau rakyat Jawa Barat sudah tahu bahan material bambu dan itu bambu ada nilai ekonomi, saya yakin seluruh rakyat akan nanam bambu. Bambu itu keuntungannya sekali ditanam seumur hidup tidak akan pernah berhenti. Ini yang menjadi orientasi kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan hubungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Maka hubungannya pemerintah provinsi ini adalah mengisi kekosongan baik fiskal maupun kebijakan yang belum tercover di kabupaten kota. Setelah itu mendorong proyek-proyek strategis untuk tumbuh di Jawa Barat itu. Nah, kalau konsepnya seperti itu, maka untuk membantu kemudahan para kepala daerah dalam menyusun anggaran perubahan maupun APBD murni yang nanti tahun 2026, maka evaluasi gubernur nanti tidak bersifat administratif, tapi bersifat teknis. Bagaimana nanti daerah A mengajukan pada gubernur untuk dievaluasi, maka saya akan melihat kebutuhan dasar dari daerah tersebut yang belum terpenuhi di APBD-nya apa. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mengkoreksi isi APBD-nya. Apakah APBD-nya relevan tidak dengan kebutuhan dasar masyarakat? Kalau tidak relevan, maka kita akan mengkoreksi, merubah total, dikembalikan kembali untuk dibahas. Untuk menghindari itu, maka strateginya menjadi dirubah. Penyusunan anggaran daerah itu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota pada pra-anggaran. Tujuannya untuk apa? Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pemerintah provinsi hadir pada waktu itu, maka kita akan mengisi kebutuhan itu. Tidak perlu lama lagi. Semuanya terintegrasi dan terkoneksi. Ini yang dilakukan. Karena target saya adalah dalam waktu 3 tahun ke depan, seluruh rakyat Jawa Barat sudah terkoneksi transportasinya, sudah terkoneksi digitalisasinya, sudah terkoneksi jaringan airnya, sudah terkoneksi hubungan antar wilayahnya, dan sudah terkoneksi visi dan misinya secara bersama-sama. Dan perubahan dilakukan harus dimulai oleh kita semua dengan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap tata ruang daerahnya masing-masing. Dan kita lakukan secara bersama. Ini untuk memagari kebijakan-kebijakan kita. Dan saya juga tahu bahwa kebijakan menyusun secara bersama di mana gubernur hadir pada waktu penyusunan juga bagian untuk teman-teman agar tidak terlalu berat mendapat tekanan politik. Bapak ini kemarin banyak yang bantu, Pak. Yang bantu ini, Pak, pengen keinginannya masuk, saya tahu. Kecuali saya, Pak, terbebas dari itu. Saya tahu, Pak, Bapak itu pasti janji, Pak. Pada A, pada B, pada partai pendukung semua pasti janji, Pak. Dan itu nyerek, Pak, sekarang. Gitu loh. Pasti nyerek sekarang, dan
ya mau tidak mau harus terlayani, tetapi saya katakan harus rasional. Dengan asumsi saya sudah sepakat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat bahwa kita akan menekan tidak terlalu banyak membuat bantuan untuk hibah. Fokuskan pada kebutuhan dulu. Nah di kita ini suka aneh, daerah can angus, bangunan baru tut kene, sekolah lagi reot, di Subang ada yang rugruk hari ini. Nah, Subang main tengarti. Nah ini yang menjadi fokus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih lah. Dan kegiatan seperti ini nanti berjalan dalam setiap minggu, cuman ruang lingkupnya berbeda. Nanti di kantor gubernur wilayah sehingga spesifikasinya lebih selesai. Jadi saya nggak akan lagi ada seremonial, ya kayak gini aja langsung cepet. Nah fokusnya nanti kepala daerah juga saya minta kebersihan. Nah untuk kebersihan ini nanti kita rumusin bersama Pak. Nanti di kantor gubernur wilayah itu minimal tersedia 3 mobil pemadam kebakaran, 20 mobil pengangkut sampah. Yang itu akan kami dorong apabila ada tumpukan sampah di sebuah daerah. Saya ingin Jawa Barat itu bersih. Ini bersih, termasuk juga kebijakan CSR kami akan bicarakan bersama. Tidak ada penumpukan CSR dan tidak ada gelap-gelapan. Kita akan fokuskan, tidak boleh di Jawa Barat ada daerah yang kumuh, tidak boleh di pinggir jalan terjadi kekumuhan, sudah tertata dengan baik dan harus rapi. Karena Jawa Barat itu ingin maju, modalnya sederhana banget. Jalannya aralus, kemudian imahna aralus, bersih. Sudah Pak, orang Jakarta ngantri ke sini. Sudah, kita ini enggak, sebenarnya dibanding dengan Bali, kita ini lebih mudah promosinya Pak. Bali ini terpisah Pak. Kita ini ke Jakarta ngakses Pak. Tinggal itu aja modalnya, transportasi daratnya baik, transportasinya airnya baik, kemudian punglinya nggak ada, yang parkir liar segala macam hilang, di pinggir jalan semuanya tertata rapi, sudah ekonomi tumbuh dengan baik. Itu saja. Dan nanti juga saya minta keriduannya daerah-daerah yang kaya raya, gitu kan? Kaya raya. Kalau saya juga memberikan perhatian yang daerah-daerah nuripu, PAD nak letik, nuripu, model kota Bandung, Balunghar, Kabupaten Bandung, gitu ya. Ini nurah ripu karunya, nuti lembur-lembur Pak, aduh, aing mah gitu. Karunya nges guru, mobil dinas lagi didorong. Nah terakhir ya, andai ada kesepakatan di tahun ini, karena kita fokus, saya ngajak pada seluruh bupati, wali kota, sudahlah jangan beli mobil dinas baru dulu. Kita ini berjanji pada masyarakat, ingin A, ingin B, ingin C, nafsu na tahan heula, urang ge nyaho ngaranna mimpin, aya nafsu udah tahan dulu deh. Tahan dulu, kita berikan dulu layanan terbaik, kita memperlihatkan sikap, dan mobil mah makin aya we heula nu urut. Tapi kalau hayang mobil alus pek, mobil dinas gubernur pakai kemana? Dibikin poin pek. Nah ini yang sampai. Terus kemudian gaya ya, pada mohon kalau daerahnya agak priai. Nah gaya saya mah begini, jadi ya begini gayanya, tidak kudu kikituan umut-umutan teh kudu lah. Penting mah gawe alus aing mah. Baik, ada yang gagasan, pikiran yang disampaikan, dipersilakan. Saya Desugianto dari Tasikmalaya, Bapak sekalian. Pak Gub yang saya hormati dan para kepala daerah, wakil kepala daerah yang hadir. Kayaknya kalau kita menyampaikan aspirasi masing-masing daerah ini panjang banget Pak Gub. Jadi saya tidak akan menyampaikan itu, mungkin nanti akan langsung kepada tim atau siapa. Yang pertama, nanti saya kasih nomor WA-nya. Siap. Nah yang pertama tadi saya sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gub terpilih. Terus terang saya 2 periode jadi wakil dan 1 jadi bupati. Baru kali ini mendengar sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya kira teman-teman lama ini luar biasa sekali. Kami hanya berdoa mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Gub ini bisa terlaksana dan dapat dilaksanakan, serta tentu saja konsistensi dari kita semua. Yang kedua, Pak Gub, ingin saya sampaikan adalah untuk semua saja. Di samping hal-hal yang tadi disampaikan, mohon juga diperhatikan keamanan dan keselamatan kami. Kenapa ada banyak hal akibat kebijakan dari Jawa Barat yang membuat beban bagi kita di daerah. Salah satu diantaranya terus terang, mohon kami juga jangan dijadikan ATM berjalan, begitu kira-kira. Karena kebijakan-kebijakan yang datang, terutama bantuan-bantuan yang tidak terkontrol, Pak. Apal. Karena atas saya guys apal, begitu kira-kira mah. SIM kuring,
nyuhunkeun perlindungan ka Pak Gubernur ulah nepi ka urang teu diuruskeun anak buah urang, aya diuruskeun urang jadi masalah, begitu kira-kira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gub, saya sangat mendorong sekali bagaimana Jawa Barat ini tetap diriung ke gunung-gunung begitu. Tadi masalah airnya dan sebagainya juga mendapat perhatian. Kami pun mohon mendapat perhatian dari kita semua untuk gunung-gunung yang ada di daerah kita. Yang dimaksud gunung tentu berbeda dengan pemahaman orang lain. Gunung adalah Gunung Galunggung. Tentu kalau dalam bahasa Tasik yang saya sebut gunung adalah hunyur-hunyur, gunung-gunung kecil yang berada di desa yang sekarang itu sudah berubah sekali. Sehingga ini dalam tanda petik sangat mengganggu lingkungan kita. Nah, yang ketiga dan ini yang terakhir dari kami adalah kesinambungan atau konsistensi dari kebijakan. Salah satu contoh misalnya Pak Gub, Kabupaten Tarsmaik termasuk salah satu di antara yang kena kebijakan Presiden tentang percepatan pembangunan Jabar Selatan. Tapi ketika kita berbicara tentang instruksi Presiden tersebut, Jawa Barat tidak berada di situ. Kami pun tidak berada di situ. Kita hanya berbicara tentang Presiden yang sebagian saja, yang sampai dengan hari ini tidak ada keterlanjutan, tidak ada keberlangsungan dan keberlanjutan. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua dan kita bisa menjalankan tugas dengan baik serta selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah paham ya apa yang disampaikan tadi, nggak usah dibahas satu-satu. Yang pertama, kelihatannya ini Kota Cimahi mau invasi karena dia punya senjata, punya armet, punya infanteri. Ya, memang saya katakan di Jawa Barat itu problemnya dua. Ada daerah yang kegemukan, ada daerah yang kekurusan. Ini kan. Tapi bagaimana kebijakan tentang itu nanti kita bahas dalam perjalanan pembangunan, tidak pada waktu hari ini. Kemudian yang kedua, bahwa berbagai kebijakan pembangunan hari ini pasti mengarah pada satu, membuka ruang isolasi daerah yang tertinggal dan terpencil sehingga mereka mendapatkan akses yang layak mendapat layanan pembangunan dari mulai infrastruktur jalan, irigasi, layanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi daerah-daerah terisolir pasti kita buka. Yang kedua adalah daerah-daerah yang tertinggal. Sebenarnya kalau ngomong ketertinggalan, keterisolan infrastruktur ada salah kaprah. Orang selalu bicara Jabar Selatan. Bapak kalau mau tahu, Jabar Utara juga parah. Sama, Cirebon parah, daerah pesisir Pantai Indramayu parah, Subang parah, ya sama. Jadi dua-duanya sebenarnya berproblem. Cuman orang berasumsinya yang tertinggal tuh Jabar Selatan, enggak, hancuran infrastruktur di Jalan Utara juga dua-duanya sama. Nah, sehingga saya tidak ngomong itu. Itu akan kami tuntaskan seluruh keterisolasian itu selesai di 2026. Karena saya sudah tahu hitungannya. Maka programnya adalah karya bakti. Nanti kalau dulu karya bakti atau TMM dia hanya di kabupaten kota, nanti di provinsi Jawa Barat akan ada karya bakti TMM yang dengan alokasi yang besar. Karena kita ingin dorong itu. Kenapa? Karena itu diperlukan nyali dan keberanian, gitu loh. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah problem juga. Jadi yang di kampung terisolir, yang di kota macet banget. Kan itu problem. Nah, seluruh kemacetan itu akan segera kita urai dengan membangun transportasi publik yang terkoneksi. Dan itu biayanya mahal. Kemudian flyover, kemudian underpass, berbagai lagi perangkat lain. Tadi sudah ada gagasan, misalnya gini, dorong para petani agar bisa mendapat stimulus transportasi ke pusat Jakarta, daerah khusus Jakarta. Bagaimana? Ya saya nanti lagi memikirkan, tadi saya sampaikan, misalnya nanti ada kereta yang dibiayai oleh Pemprov Jabar, ngangkut Muni, ngangkut Doma, ngangkut Cau, ngangkut Beas ke Jakarta. Seret. Terlalu Pak. Harus Pak. Kalau enggak, ini kan pemerintah ini selama ini ngomong tuh subsidi transportasi ini pada kalangan kelas menengah terus yang dapat, karyawan yang gajinya sudah jelas yang dapat, tapi petani nggak pernah dapat. Nah nanti kita bikin terobosan itu. Nah kemudian bila perlu tepi ka Garut tak kereta kemati Garut tepi ka Jakarta aya kereta hiji gerbong khusus ngangkut hasil pertanian. Ini akan kita dorong itu. Itu transportasi, kemudian apalagi konektivitas transportasi yang lain. Kemudian orang kota problem apalagi runtah.
Urang Bandung geus biceun mikun runtah. Biceun runtahna kan ka Sarimukti. Sarimuktina geus bermasalah. Ya akhirnya kita hitung saja di Kota Bandung jangka pendek, jangka panjang termasuk Kota Bekasi. Jangka pendeknya adalah bagaimana runtah bisa diurai di setiap kelurahan, di setiap RW, di setiap kecamatan. Nanti kita hitung biayanya berapa. Bila perlu kita eksekusi tahun ini. Semuanya selesai. Gitu. Kemudian yang kedua, akan ada yang di lebih nangka. Itu kan pembangunannya 5 tahun. Kalau saya sih pengen pembangunannya 2 tahun. Kalau 5 tahun kelamaan, tapi kita nanti cari jalannya. Tetapi Kota Bekasi, Pak Wali Kotanya sudah pergi ke Cina, makanya agak sipit. Nah gitu loh, sipit. Ya sudah, di situ nanti Pemprov ikut berinvestasi untuk kawasan PLTS Bantar Gebang. Nanti yang buang situ siapa? Depok situ aja buangnya. Kabupaten Bekasi ya buang situ aja, gitu loh. Nah kemudian nanti dihitung pembiayaan buangnya berapa segala macam nanti belakangan. Kemudian berikutnya adalah daerah kota butuh apa lagi? Rumah di kota jangan bikin kayak rumah di kampung bantuan Rutilau 40 juta standar saya. Nanti harus dan tanahnya nggak ada di kota mahal. Rutilaunya 40, beli tanahnya berapa? Ya sudah, rusun itu akan kita bangun, apartemen kita bangun. Termasuk ini kabupaten-kabupaten yang mengembangkan kawasan industri, tolong nanti menjadi catatan Kementerian Dinas PUPR bahwa di sebuah kawasan industri pemerintah provinsi nanti berinvestasi dalam bentuk apartemen atau rumah susun. Komitmennya adalah nanti karyawan yang kerja di kawasan industri harus menandatangani kontrak dia mau tinggal di kawasan, tidak boleh keluar kawasan. Kenapa? Nanti bikin repot. Cicing di lembur, kota ungapoe motor ribuan alet-aletan, gak selesai-selesai nih masalah. Jadi ya udah, bukan kita kejam, ya kan sudah berkomitmen ingin kerja di industri, ya kamu harus terikat pada manajemen industri, gitu loh. Orang desa tetap original menjadi orang desa aja, berkebudayaan, berpertanian, jangan terpengaruh gaya kepemimpinan, gaya kawasan industri. Ini problem di Indonesia adalah cicingna di lembur, gawe di pabrik. Budaya lembur dibawa ke pabrik, teu asup gawe. Babaturan aja teu asup. Ya teu asup, giliran arek di PHK bawa bedog, pan itu kacau. Nah, ini kan ya, itu akhirnya pekerjaannya ngambil dari luar. Itu kan problemnya. Kita tersingkir. Nah, kemudian ini berikutnya nanti akan dikeluarkan Pergub tentang ketahanan budaya. Ketahanan budaya itu bukan budaya seni, wayang golek, bukan. Ketahanan budaya itu adalah sebuah sistem nilai yang membangun nanti bagaimana gunung itu tetap rentul, bagaimana sagara sea, bagaimana mata air tetap berkelok. Ini akan kita bangun, Pak. Dan saya tidak akan kompromi pada berbagai bentuk pelanggaran lingkungan, penambangan, segala macam. Kenapa? Boleh diriset, tidak ada wilayah yang ekonominya mengalami kemapanan karena penambangan. Gak ada. Miskin, Pak. Terus karakternya bager barang mimiti model urang KWW. Urang mimiti, geus mah bosan ditinggalkeun tadi kawin. Heureuy. Nah kan kayak gitu, mengusahakan gitu kan kayak gitu. Deketan dapat izin, babat tinggalkeun poho. Dan gak ada, jarang pengusaha yang secara bijak reklamasi dengan baik. Menata gak ada, Pak. Ada sih, ada cuma berapa. Nah ini, dan kemudian penambang di Jawa Barat beda. Teu boga sarjana atau ahli pertambangan bogana beko. Segitu. Modalnya cuma alat berat. Nah, ini yang harus segera dirubah, kita tata, kita kembalikan karena saya meyakini betul kalau alamnya terpelihara maka rakyatnya sejahtera. Sudah. Nah, kemudian yang Kota Bandung kita paham, Pak, itu problemnya adalah di kawasan-kawasan Bandung Utara yang gundul sudah. Problemnya di situ, maka strateginya nanti kita mitigasi, kita petakan, bangun danau, kemudian pengerukan aliran sungai, membersihkan arah sampah, tetapi dalam jangka panjang, lihat kepemilikan, status kepemilikan atas tanahnya. Saya akan meminta perhutani PTPN, semua tanah PTPN perhutani yang hari ini disalahgunakan. PTPN itu banyak sekali yang memberikan areal tanahnya untuk pertambangan. Ini kan kacau, kan judulnya PTPN, bukan PT Pertambangan, PT Perkebunan Nusantara. Ini kacau ini. Nah,
Ini saya akan minta perhutan yang kosong-kosong dalam jangka pendek ketahanan pangan, jagung, kedelai, padi, dalam jangka panjang kehutan. Nanti akan saya tata, kampung-kampung adat akan saya tata, semuanya akan saya desain dengan baik. Saya sudah nyiapin tim yang lengkap dan cukup, dan kemudian nanti akan dibangun kampung-kampung adat dengan baik, infrastrukturnya baik, ngalet orang ke Jawa Barat. Nah ini kemudian PTPN nanti akan nanya, HGU-nya akan saya lihat. Kemudian Pemprov itu nanti perkebunan kehutanan akan mendapat alokasi yang cukup untuk menghijaukan Jawa Barat, karena leuweung hejo rakyat ngejo. Ini konektivitasnya akan kita bangun. Nanti Pak Farhan, Pak Wali Kota, kita secara bersama-sama nanti bareng cekungan kita bangun. Dan yang terakhir, ya kita juga harus nahan diri untuk tidak terus-terusan memberikan izin terhadap perumahan-perumahan yang memakan tanah yang luas di tempat perumahannya nyaman, tidak ada banjir, indah, bersih, kampung orang dulur orang banjir bea. Kenapa? Dia ngeruk tanah, dipindahin ke tempatnya, dia naik ketinggiannya, di tempat lain makin rendah, di sini daerah sekitarnya banjir, dia nyaman. Kita nggak boleh negara begini, nggak boleh negara begini. Ini Pak Prabowo ini agak sensitif pada hal ini, dia sangat concern terhadap pelindungan warga secara keseluruhan. Itu saja, saya ucapkan terima kasih ya, karena intinya adalah semuanya daerah-daerah hayang menang duit anu cukup di Provinsi Jawa Barat. Sabab Provinsi Jawa Barat duit loba pangabutuh eueuh. Nah, jadi insentif akan kita berikan, tapi saya katakan seluruh insentif itu adalah dalam bentuk anggaran pembangunan proyek dan lelangnya dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak tidak pusing lagi nanti, tidak jadi ATM ya. Kepala dinas nu ngalelang, batur nu narima, Bapak Bupati nu pusing. Sapusing-pusing na bupati, mual pusing anu ditagih Bang Emo. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Jawa Barat.